Hai Pal, it's Val. Di video kali ini aku mau cerita kenapa belakangan ini aku lagi agak jarang upload YouTube. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, aku pengen cerita kalau aku itu tuh lagi mengalami masa transisi dimana aku lagi di tengah-tengah proses perubahan kemarin, yang kalau teman-teman tahu kan perubahan tuh ada yang kecil dan ada yang besar ya. Kadang buat aku sih personally ini adalah perubahan yang cukup besar. Perubahannya itu apa? Perubahannya adalah aku pindah dari Bali ke Jakarta. Jadi kemarin tuh selama sebulan, mungkin dari video sebelumnya di awal Januari, aku lumayan sibuk untuk ngurusin pindahan. Yang tadinya aku udah sekitar 2,5 tahun di Bali, dan konten-konten aku kan di YouTube emang startnya di Bali. Terus sekarang aku akan melanjutkannya itu dengan konten-konten di Jakarta. Jadi dari sebulan kemarin itu aku ngelarin urusan-urusan yang aku harus kelarin di Bali, dan juga aku ngurusin pindahan, yang dimana mungkin kalau teman-teman udah pernah pindahan tuh repot banget. Dan apalagi makin ribet kemarin menurut aku, karena aku tuh nggak terlalu nyangka bahwa aku akan pindah ke Jakarta di dalam waktu yang dekat gitu. Maksudnya aku sama sekali didn't see it coming. Aku baru tahu banget kalau aku emang harus pindah itu di akhir tahun kemarin. Jadinya aku nggak pernah kepikiran untuk secepat itu pindah dari Bali. Jadinya barangku otomatis banyak. Selain itu akhirnya kemarin udah selesai packing dan pindahan-pindahannya. Terus aku jalan darat juga dari Bali ke Jakarta. Jadinya lumayan banyak makan waktu di jalan. Waktu pindahan kemarin itu, tapi serunya adalah aku sempat mampir ke Malang dan Solo. Seru banget. Aku sempat makan-makan di sana sebelum balik ke Jakarta. Aku jalan-jalan sedikit lah, lumayan untuk refreshing sebelum akhirnya pindahan. Dan di masa transisi itu lumayan jadi lebih halus gitu transisinya, nggak kalau misalnya aku naik pesawat atau kayak gimana. Anyway, kalau boleh cerita sedikit kenapa aku akhirnya pindah ke Jakarta. Jadi ceritanya itu adalah aku pindah ke Jakarta untuk melanjutkan project aku bersama 4 teman lainnya, yaitu Andrea, Dinda, Katia, dan Gina. Jadi sekitar tahun 2018-an akhir tuh kita ada ide untuk membuat sebuah kolektif kuliner namanya Lazy Susan. Nah jadi idenya tuh berkembang terus sampai akhirnya di 2019 tuh kita sempat bikin majalah yang dimana Lazy Susan itu tuh membahas tentang makanan di Indonesia. Jadi tujuan kita untuk bikin Lazy Susan awalnya adalah supaya apresiasi terhadap makanan Indonesia itu meningkat, dan kita kemas sebisa mungkin dengan cara kita lah, dengan style kita yang lebih accessible juga, yang bisa diakses dari teman-teman di daerah-daerah lain yang nggak cuman di Jakarta. Nah selain itu juga, kenapa sih kita buat si Lazy Susan itu? Mungkin teman-teman bisa cek di @onlazysusan. Ini aku bakal attach somewhere here. Lazy Susan itu adalah sebuah platform yang terbuka buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan untuk bercerita tentang pengalaman makan kalian, atau kayak kalian ilustrator, fotografer, pokoknya siapapun yang merasa ingin berbagi ceritanya dalam medium apapun, kita sangat-sangat terbuka. Kenapa sih kita melakukan itu? Soalnya kita tuh percaya bahwa teman-teman di Indonesia tuh sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat punya potensi untuk membuat sesuatu yang sangat-sangat kreatif, yang sangat-sangat keren, dan gak kalah untuk bersaing dengan teman-teman di luar negeri juga. Jadi dari Lazy Susan kita ngerasa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Cuman saat itu sampai akhirnya kemarin tuh itu adalah side job kita, maksudnya itu adalah hobi gitu. Itu kita melakukannya for fun, sebagai project yang ya udah sambil jalan aja sambil kita ngerjain yang lain. Tapi akhirnya di akhir tahun kemarin kita mengambil keputusan untuk seriusin si Lazy Susan ini. Jadi yang tadinya kita cuma ngerjain sekali-sekali, kita memutuskan untuk ya seriusin dan menjadikan itu sebagai pekerjaan kita full time. So, dengan keputusan itu ternyata habis kita lihat-lihat, untuk menyatukan energi dan untuk merintis sama-sama, itu nggak bisa kalau misalnya ada yang di Bali dan ada yang di Jakarta. Jadi dari situ kita memutuskan untuk mulai lagi di Jakarta, dari nol lagi, dan melanjutkan apa yang sebenarnya udah ada.
Jadi menurut aku itu adalah sebuah perubahan yang cukup besar ya, karena tadinya itu ya yang aku cerita tadi, di Bali tuh aku sama sekali nggak expect kalau misalnya aku akan pindah ke Jakarta dalam waktu dekat. Dan aku juga merasa banyak ketidaknyamanan gitu waktu masa transisi itu. Makanya buat aku secara pribadi juga agak berat untuk kemarin bikin konten, karena jujur aku nggak ada kapasitas untuk berbagi tentang ini. There's so much things going on. Jadi akhirnya baru hari ini deh aku cerita sama teman-teman. Perubahan itu adalah sesuatu yang menurut aku nggak bisa dihindari sih di hidup kita. Aku juga yakin mungkin teman-teman mungkin ada yang sekarang lagi mengalami perubahan dalam skala kecil atau dalam skala besar. Itu nggak enak banget, bener-bener nggak enak gitu. Apalagi kan ketika kita lagi ngomongin soal perubahan, pasti itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Kita nggak bisa kontrol mau seberapa susah kita mencoba untuk sort things out, untuk menghadapi itu, atau untuk cari tahu akal-akalnya gimana caranya gue bisa ngalamin ini. Cuman yang namanya perubahan, dan kebanyakan perubahan itu adalah sesuatu yang kita baru alami untuk pertama kali. Ternyata nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita emang nggak tahu apa-apa tentang itu, dan untuk ya udah hadepin aja. Dan aku tahu sih sekarang aku ngomong kayak gini pasti kedengarannya sangat-sangat mudah, kedengarannya ya gampang lah gitu, bisa tinggal dilewatin. Dan memang sih emang butuh waktu, harus banyak-banyak sabar. Tapi mungkin satu hal yang bisa aku share buat teman-teman, yang aku belajar dari perubahan ini adalah ketika kita mengambil keputusan untuk diri kita sendiri dan kita udah tahu resikonya apa dan kita jalanin itu dengan sepenuh hati, mau sesusah apapun, kalau kita punya harapan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita putuskan itu memang sudah benar atau sudah yang terbaik buat kita, paling enggak untuk saat itu, tetap jalan aja sih teman-teman. Aku berharap teman-teman juga dikasih kekuatan, teman-teman juga dikasih harapan gitu untuk terus ngejalanin apa yang teman-teman pengen lakuin. Karena menurut aku ya di situ sih yang namanya manusia gitu, kayak kadang-kadang banyak banget hal yang di luar kontrol dan di luar kendali kita, tapi kita bisa ngambil keputusan-keputusan dalam hidup kita yang benar-benar 100% adalah milik kita, dimana kita bisa aja bingung gitu waktu ngambil keputusan itu, dan mungkin ragu karena kita nggak tahu apa yang ada di depan sana. Cuman nggak apa-apa banget guys, menurut aku kayak ya emang harus jalanin aja kali ya. Karena by this video, kayak dengan kayak aku bikin video ini, ya jujur aja kan aku juga belum tahu gitu kayak keputusan aku tuh akan membawa aku kemana sih. Apakah akan eventually membuat hidupku lebih oke ke depannya atau kayak gimana. Well, we don't know yet. Kita nggak tahu bakal kayak gimana keputusan yang sekarang aku dan kalian teman-teman semua lagi ambil sekarang, karena it takes time. Perlu waktu untuk sesuatu itu tuh menjadi terbukti. Perlu waktu untuk kita melihat hasil dari bibit yang udah kita tanam dan udah kita siram. So if you guys think, kalau kalian yakin kalau misalnya bibit yang kalian tanam dan bibit yang kalian siram, yang kalian pelihara itu adalah bibit yang baik, kalau itu adalah bibit yang kalian memang percaya itu akan berbuah yang bagus, ya jalanin dulu aja. Itu sih yang sekarang aku lagi ngerasain. So it's scary, sangat-sangat menakutkan, nggak comfortable sama sekali, nggak nyaman. There's so much keraguan di hari-hari aku. Moreover, dibanding kemarin-kemarin, mungkin teman-teman juga bisa ngerasain dari vibes videonya atau gimana. But yeah, I think I'm growing and I know that you guys are growing too.
Jadi itu cerita aku yang udah di oversimplify, udah di ringkes banget. Good luck buat teman-teman semuanya yang lagi mengalami perubahan, mau perubahan kecil atau perubahan besar. Emang gak ada yang enak. And thank you so much udah mau stay di channel ini, udah mau dengerin ceritaku. Please feel free untuk kayak leave a comment di comment box, kayak kalau teman-teman lagi ngerasain banyak perubahan atau ya lagi ada perubahan apapun lah dalam hidup kalian, please do share karena I know I'm not alone, I know you're not alone. So yeah, ayo kita jalanin bareng-bareng. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.